Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Putri Septiani, mahasiswi Manajemen Bisnis Industri Furnitur dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil mengerjakan tugas paper dari mata kuliah Metodologi Riset. Judul papernya adalah Pengaruh kelangkaan kontainer yang menghambat ekspor furnitur Indonesia. Kemudian masuk ke bagian-bagian paper. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah penjelasan singkat mengenai isi dari paper. Kemudian pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan. Kemudian metode penelitian. Metode penulisan yang digunakan dalam menulis paper tersebut. Kemudian hasil dan pembahasan, berisi pembahasan dari tujuan papernya. Terus kesimpulan yaitu ringkasan dari hasil pembahasan. Kemudian ada ucapan terima kasih yang berisi ucapan terima kasih. Terus masuk ke abstrak. Nah, di sini abstrak itu kan ringkasan dari paper dari awal sampai akhir. Nah, ini ada pertama ringkasan sedikit dari pendahuluan, kemudian ada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui lebih jelas faktor pengaruh kelangkaan kontainer, bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan cara mengatasinya. Terus ada metodenya, yaitu metode studi kepustakaan dengan metode deskriptif eksploratif, dan kemudian ada sedikit ringkasan dari hasil pembahasannya. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan di sini, industri furnitur termasuk dalam 5 industri dengan nilai pertumbuhan terbesar pada tahun 2019, yaitu sebesar 8,35%. Nilai ekspor industri furnitur pun meningkat hingga sebesar 1,95 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019, atau naik sebesar 14,6% dari tahun 2018. Jadi, pada tahun 2019 ini, industri furnitur mengalami pertumbuhan dan meningkatnya ekspor pada sektor industri furnitur. Tetapi, di saat melonjaknya ekspor furnitur kesulitan mendapatkan kontainer pengiriman, dan akibatnya ongkos kirim kontainer menjadi mahal. Kelangkaan ini mulai terjadi pada awal pandemi COVID-19, Juni 2020, dan mencapai puncaknya pada September 2020, kemudian berlanjut sampai Januari 2021. Kelangkaan kontainer ini menyebabkan kenaikan freight atau biaya pengangkutan. Penyebab utama kelangkaan kontainer yaitu ketidakseimbangan perdagangan antara ekspor dan impor. Misalnya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Perdagangan Cina saat ini didominasi oleh ekspor ke Amerika Serikat yang mengangkut kontainer dari eksportir ke importir. Butuh waktu lama untuk kembalinya kontainer tersebut karena operasi di pelabuhan Amerika Serikat dihentikan karena pembatasan pergerakan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jumlah kontainer asal Cina yang disimpan mengurangi jumlah kontainer ekspor. Kemudian merujuk dari data HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, Amerika Serikat merupakan pasar utama ekspor furnitur asal Indonesia yang mencapai 954 juta US dollar pada tahun 2020. Akibat adanya perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China, peluang untuk menggarap ekspor tersebut sangat besar. Kekurangan kontainer seperti itu dapat menghambat pertumbuhan eksportir furnitur dan kerajinan tangan. Dengan demikian,
Penelitian ini dibuat untuk mengetahui lebih jelas faktor pengaruh kelangkaan kontainer, bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan cara mengatasinya. Masuk ke metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan metode deskriptif eksploratif yang akan mengkaji pengaruh kelangkaan kontainer yang menghambat ekspor furnitur Indonesia. Jadi studi kepustakaan di sini yaitu dengan membaca artikel-artikel di internet dan mencari jurnal-jurnal dengan membaca jurnal-jurnal tersebut. Yang keempat, hasil pembahasan. Nah, yang pertama ada faktor pengaruh kelangkaan kontainer. Yang pertama, faktornya yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Dalam kamus ekonomi, perang dagang merupakan konflik ekonomi yang diwujudkan dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan impor antar negara. Pembatasan impor tersebut antara lain dengan meningkatkan biaya masuk barang, melarang barang tertentu diimpor, membuat standar barang yang masuk menjadi lebih tinggi, barang tertentu harus diuji lagi dan mendapat sertifikasi tambahan. Penyebab utama pertama kali adanya perang dagang ini adalah tingginya nilai defisit perdagangan Amerika Serikat yang disumbang oleh Cina sebesar 405,7 miliar US dollar. Hal tersebut memicu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengobarkan perang dagang dengan Cina. Selain itu, adanya kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat yang menaikkan biaya masuk barang impor Cina, sehingga pemerintah Cina juga membalas dengan menaikkan tarif biaya masuk barang impor Amerika Serikat. Kemudian, ekspor Cina ke Amerika Serikat pada tahun 2018 mencapai 34 miliar US dollar. Tetapi pada tahun 2020 anjlok menjadi 9,6 miliar US dollar dikarenakan adanya perang dagang tersebut. Nah, dari perang dagang tersebut timbul peluang sekitar 24 miliar US dollar untuk mengisi kekosongan ekspor. Kekosongan tersebut sangat besar untuk diperebutkan. Dan Amerika sendiri merupakan pasar utama ekspor furnitur asal Indonesia. Perdagangan Cina saat ini didominasi ekspor ke Amerika Serikat yang membawa kontainer eksportir ke importir. Kemudian, kontainer lambat dikembalikan karena aktivitas di pelabuhan Amerika Serikat terganggu akibat adanya pembatasan mobilitas sebagai imbas pandemi COVID-19. Akibatnya, kontainer dari Cina tertahan sehingga ketersediaan kontainer mereka untuk ekspor berkurang. Faktor yang kedua yaitu adanya pandemi COVID-19. Seperti yang diketahui, adanya pandemi COVID-19 membuat segala kegiatan terhambat, termasuk berjalannya kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekonomi dan industri terhambat dan berdampak negatif terhadap kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan pembatasan perjalanan yang diterapkan di hampir seluruh negara membuat kegiatan ekspor impor menjadi semakin sulit dilakukan. Pandemi COVID-19 menyebabkan kelangkaan kontainer karena beberapa negara melakukan lockdown. Nah, kelangkaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi secara global di seluruh dunia karena belum pulihnya perdagangan dunia akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Dan belum berimbangnya aliran kontainer secara internasional. Kemudian, Saud Kurning, pengamat maritim dari Institut Teknologi 10 November, mengatakan, jadi kelangkaan kontainer ini sekali lagi terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan ekspor-impor global. Saat ini memang secara global terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan diperparah oleh faktor pandemi yang memperlambat aliran kontainer untuk balik atau dipakai untuk tujuan ekspor.
Kemudian selain faktor, ini ada cara mengatasi kelangkaan kontainer. Yang pertama, ada langkah dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Pertama, untuk membantu mengatasi kesulitan dalam industri pelayaran, Kemenhub ini menyiapkan sejumlah langkah. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo, ini mengatakan, yang pertama, Kemenhub akan mengawasi percepatan proses bongkar muat sehingga peti kemas dapat segera didistribusikan dan kapal bisa berlayar kembali. Yang kedua, Kemenhub akan mempercepat peti kemas segera keluar dari pelabuhan sehingga kontainer segera dapat kembali ke depo dengan cepat. Kemudian, untuk lebih efektifnya langkah tersebut, Agus Purnomo mengatakan kementerian dan lembaga negara terkait juga harus melakukan percepatan yang sama, yaitu mempercepat proses pengeluaran long stay kontainer di pelabuhan. Berikutnya, Kemenhub akan meminta perusahaan pelayaran dalam negeri, khususnya yang tergabung dalam INSA, mengambil peluang untuk memanfaatkan ruang muat pelayaran luar negeri yang berkurang. Juga mengimbau perusahaan eksportir melakukan substitusi dengan memakai peti kemas 20 feet. Peti kemas atau kontainer 20 feet adalah kontainer dengan ukuran paling kecil. Kemudian, yang kedua, harus adanya langkah aktif dari pemerintah. Kelangkaan kontainer dan tingginya tarif memang sulit untuk diselesaikan. Pemerintah harus memastikan jumlah kontainer di dalam negeri mencukupi dengan menyediakan informasi ekosistem platform pergerakan kontainer kosong secara global. Selain itu, pemerintah harus membangun armada pelayaran nasional yang kuat untuk beroperasi di luar negeri agar para eksportir dan importir tidak tergantung pada MLO atau mainline operation pihak asing. Kemudian strategi lainnya yaitu mengoordinasikan kebutuhan kontainer kosong untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kemudian melalui unit badan usaha koperasi atau BUMN melakukan negosiasi dengan MLO atau perusahaan pelayaran global guna memastikan jumlah kontainer kosong sesuai kebutuhan. Dengan begitu, daya tawar UMKM lebih tinggi. MLO juga dapat terbantu untuk penanganan perpindahan kontainer kosongnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, perlu kerjasama dengan shipping line internasional. Masalah kelangkaan kontainer tidak dapat diselesaikan Indonesia sendiri karena masalah ini terjadi secara global. Untuk mengatasi kosongan kontainer Indonesia, perlu adanya kerjasama dengan shipping line internasional karena kelangkaan kontainer tersebut tidak hanya menimpa Indonesia dan hampir semua negara mengalaminya. Kerjasama tersebut dapat berupa negosiasi harga freight atau biaya angkut, karena terbatasnya kontainer juga meningkatkan biaya angkut. Kemudian negosiasi juga berupa mempercepat cargo handling serta mempercepat pergerakan dan pengumpulan kontainer kosong. Nah, yang kelima masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dari hasil pembahasannya, pada tahun 2019, industri furnitur termasuk dalam 5 industri dengan nilai pertumbuhan terbesar. Naiknya permintaan ekspor furnitur mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Namun, saat naiknya permintaan ekspor malah terhambat oleh terbatasnya jumlah kontainer kosong. Hal tersebut dipengaruhi oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China, dan juga adanya pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan ekspor-impor. Kelangkaan ekspor dapat diatasi dengan menerapkan langkah yang tepat, aktifnya pemerintah dalam menyikapi masalah, dan perlu adanya kerjasama dengan shipping line internasional.
Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.